والسلام على من اتبع الهدى الذي لا يضر مع اسمه شيء. Oleh sebab itu, jaga terus iman, dan amal. Oke, bismillah. Oke, kita akan mulai. Fokus, bismillah. Sholli ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam boleh bangun, buka mata. Waalaikumsalam. Masya Allah. Anda seorang muslim berarti ini. Mohon, boleh saya tahu Anda ini siapa? Tidak boleh tahu. Oh, begitu. Atau Anda punya julukan tersendiri? Atau minimal Anda ini berasal dari mana lah gitu. Di Bali Ditu. Bali Dituna mana? Puncak. Puncak. Puncak gunung. Galunggung sanes. Oh. Berarti Anda termasuk salah satu penghuni puncak Gunung Galunggung. Masya Allah. Nah, ini dia. Memang banyak hal sebenarnya yang saya ingin utarakan, yang saya ingin tanya tentang berkenaan dengan Galunggung ini. Terutama satu kerajaan yang dulu pernah ada di kaki Gunung Galunggung, yang bernama Kerajaan Galunggung. Iya. Anda tahu atau pernah mendengar adanya Kerajaan Galunggung? Ada ya? Masya Allah. Dan Anda sudah hidup di masa itu? Atos ya? Kalau boleh tahu berapa usia Anda ini? Sampai 1000 tahun? Loh, kenapa senyum? Jenggotnya hampir sama saya. Ada 1000 tahun? Oh, nggak mau cerita, dia nggak mau cerita umurnya berapa. Cuman memang enak kalau ngobrol sambil megangin jenggot. Ya, mungkin. Tapi, hah? Kalau saya dari Bekasi, jauh. Tapi memang masih Tatar Sunda juga lah, masih wilayah barat. Dan saya tertarik dengan Kerajaan Galunggung itu, Masya Allah. Apalagi dengan sosok rajanya yang katanya itu seorang wanita
yang bernama Batari Hyang. Loh, kenapa geleng-geleng? Sanes. Sanesnya gimana ini? Kenapa? Ah? Raja Pamegat. Oh, jadi dia istri seorang raja begitu? Sanes. Ada bahasa Sunda nggak? Saya kurang paham ini. Kang Irfan. Pamegat itu Laki-laki, Bah. Oh, laki-laki. Jadi yang disebut Batari Hyang itu sebenarnya laki atau perempuan sih? Kok menurut Anda ini? Batari teh awewe. Batari awewe perempuan. Eta mah dayang. Oh, Masya Allah. Dayang apa istri? Dayang. Dayang. Tapi betul, lokasi ibu kota daripada Kerajaan Galunggung itu di Rumantak. Bukan juga. Apa itu daerahnya, namanya apa itu? Di Puncak. Itu kerajaan gaib kali. Iya, Kabala itu. Ini alun-alunnya. Itu alam gaib kali. Bukan alam manusia. Yang saya tanya itu alam manusia dulu kerajaan Galunggung. Nyakinya. Boleh saya panggil Aki? Iya, Aki ya. Kalau Aki sendiri udah berapa lama sih tinggal di Puncak Galunggung itu? Entos Lami. Dan betul, Puncak Galunggung itu bersemayamnya para leluhur di bumi Priangan ini. Ya, ada tokoh-tokoh leluhur yang terkenal, misalnya kayak Semplak Wajah misalnya. Aki kenal? Mau disebutkan, kunaon mau disebutkan. Bisi anggapan goreng masyarakat dia. Oh gitu, takut. Bisi kan teu benar. Bisi ngarah nu teu bener. Makana disumputkeun. Oh disumputkeun. Terus tahu nggak Aki ini tentang ada situs makom keramat Walahir. Pusat kota. Kota nasaha eta? Kerajaan Galunggung kapungkur. Kerajaan Kapungkur dulu. Kerajaan Oh, pusat kotanya di Walahir. Iya, apalagi katanya itu ada petilasan sampai 1777. Tah, kieu kapungkur teh. Galunggung kan aya kerajaan alalitna di halaman. Ada kerajaan-kerajaan kecil ya di bawahnya. Tah karumpulna teh di dinya. Oh, kumpulnya di situ. Masya Allah. Kalau Aki sendiri dulu itu pernah ikut dengan manusia nggak? Atau mendampingi manusia? Aki teh payun. Payun. Duluan. Apa? Aki duluan. Aki duluan? Nanti kapungkur. Udah dari dulu. Udah dari dulu. Tapi Anu di dia teh ulah diumbar-umbarkeun ka sararea. Gak boleh dibilang ke semua orang. Bisi kan teu oh, benar. takut Kalau ada yang gak benar. nggak benar atau disalahgunakan gitu. Satanya mangkana disumputkeun sadaya kebenaran teh di dieu. Anu aslina kumaha disaremputkeun. Oh gitu. Jadi yang aslinya itu disembunyikan gitu lah. Nggak dibuka secara umum ya. Takut disalahgunakan gitu. Tapi betul memang dulu para manusia yang memiliki kedudukan tinggi, seorang raja, seorang resi dan lain sebagainya itu kalau meninggal itu berdiam diri di Galunggung mereka itu. Niis. Apa? Tiis. Niis itu apa itu? Niis itu apa, menyepi. Menyepi. Semasa hidup atau setelah meninggal? Semasa hidup. Oh, semasa hidup. Jadi tempat menyepi. Kan Maha Kuasa. Nah, ka gunung. Oh gitu. Jadi untuk apa namanya? Nyawa gangguan tinu seje. Oke. Nah setelah mereka meninggal dunia, mereka kemana itu?
masih tetap bersemayam di Galunggung. Ada di Galunggung. Oh, nggak masuk alam barzah itu Ki. Lompatna makanan tanah. Lompatna karena tanah. Allah sadaya lagi. Semuanya juga kembali ke tanah. Kembali ke Gusti Allah. Karena tanah KBG. Hmm, Ujung tanah. iya jasadnya itu ya. Kalau rohnya itu ada di mana? Ada di Galunggung nggak? Kalau bahasa Gusti Maha Suci. Oh, kembali ke Gusti Maha Suci. Jadi yang di Galunggung itu banyak apa? Korinnya atau apanya? Korinnya. Jadi jin yang ada di dalam tubuh manusia masih hidup itu mereka kumpul di Galunggung. Ya kalau ngomongnya niis. Niis. Jangan dekatkan diri. Oh begitu, aneh. Aki sendiri muslim ya? Insya Allah muslim. Siapa yang muslimin Aki sih? Di bangsa Aki memang ada pendakwa-pendakwa yang mengajak untuk masuk agama Islam. Di Cirebon. Ada di Cirebon. Oh jadi Aki muslimnya di Cirebon. Oh, Cirebon, ayo hijrah ke dia. oh begitu. Jadi mereka pindah ya dari Cirebon ke Galunggung. Memang ada keterkaitan yang kuat antara Cirebon dengan Galunggung itu? Ada ya sejarahnya ya? Atau memang dulu masyarakat sekitar Tasik ini, Galunggung, diislamkan oleh para pendakwa dari Cirebon? Iya. Jadi banyak para pendakwah itu pensiar agama yang berasal dari kota Cirebon datang ke wilayah Tasik ini. Oh seperti itu. Tapi apa sih yang Aki ketahui tentang kerajaan Galunggung itu? Kerajaan Galunggung Ageng sebenarnya nama. Sebenarnya dia besar, Anu ulah dibuka ke. tapi nggak boleh dibuka. Sinan jadi benar. Oh begitu. Tapi duluan mana itu antara kerajaan Galunggung dengan kerajaan Galuh? Kalau yang saya tahu kan kerajaan Galuh yang besar itu. KPG Jawa Barat induk ka dia. Oh Jawa Barat induknya ke Galunggung. Termasuk Sunda ya, kerajaan Sunda, Pajajaran. Baheula mah dibagi-bagi. Aya dua Sunda. Sunda sama. Yang bagian itu. Oh seperti itu. Masya Allah. Kakak saya bukan dua. Seperti itu. Kalau penguasa gaib Galunggung sendiri siapa sih Ki? Aki tahu nggak? Kalau boleh diceritain atau disebutin namanya aja. Ada nama Kunjung Putih. Gelar. Oh gelar itu Kunjung Putih. Oh kayak buknya juga kuncung gitu. Bodas. Tua dong berarti dia. Jika Semarnya. Oh tapi bukan Semar. Tapi ada nggak? Apa Kunjung Putih penguasa Galunggung? Bukan. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi. Nggak mau cerita. Waduh, nggak mau cerita. Ono gedekeun, ono ngaleutikeun. Biasa raruah. Oh gitu. Jadi semua sama aja gitu ya. Tapi masa nggak ada pemimpin sih di antara kalian itu? Cicing. Manji. Oh cuman satu. Yakin karena Maha Suci. Ono jadi pemimpin. Nggak ada yang jadi pemimpin. Anak kabeh sarwarata. Masya Allah. Seperti itu ya. Terus tentang ini nih, kita kan baru menemukan beberapa ratus tahun yang lalu itu yang namanya prasasti batu geger Hanjuang, yang menandakan dulu itu di Galunggung ada kerajaan Galunggung yang dipimpin oleh Batari Hyang. Anda tahu? Hah? Yang ecok. Ah yang bener. Lain.
Jadi hakikatnya itu nggak ada gitu. Wah ini menarik ini. Anda nggak berkata bohong kan? Muslim nggak boleh bohong loh. Nggak. Tapi Anda pernah ngelihat itu prasasti? Nggak pernah ngelihat. Nggak pernah ngelihat. Tapi bisa bilang bohong. Ya tapi dibikin manusia. Iya emang benar. Emang dibikin sama manusia itu. Loba akal. Oh loba akal. Oh gitu. Kalau jin sebangsa Anda loba akal juga nggak? Itu mah jin itu benar. Oh jin anu tidak benar. Muslim mah enak gitu, muslim. Kenapa? Muslim mah enak gitu. Muslim nggak ada yang kayak seperti itu. Oh jin muslim ya. Kebutuhan kabeh kana ngabutuh muslim. Oh sama kayak manusia berarti yang muslim juga begitu. Sama ya. Oke. Iya. Kalau Anda sendiri di Galunggung itu kenal nggak sih sama sosok yang namanya Jaya Dharma? Asuhan di puncak eta mah. Sudah apa? Asuhan dari puncak. Asuhan. Oh asuhan dari puncak. Baheula dia keun. Dia asuhan di puncak eta. Oh yang biasa di puncak dia. Tapi sekarang nggak tinggal di sana nggak? Nggak ya. Oh seperti itu. Jadi Anda sendiri menyaksikanlah adanya prasasti Batu Hanjuang itu ya. Anu cenah ya tadi disebut Gegeran Juang. Oh apa? Yang sekarang disebut Gegeran Juang. Naon eta teh jernih naon. Biar apa dibuat itu? Oh sebagai tanda prasasti, sebagai apa namanya? Apa? Ciri. Biasa manusia seperti itu kalau meresmikan sesuatu bikin tulisan, ditulis tanggal, dibikin tahun, seperti itu. Sama prasasti misalnya batu tulis Bogor gitu. Ada kepikir apa ngabohong. Loba nggak bohong katanya. Manusia loba nggak bohongnya. Yang ngajarin siapa itu? Bangsa jin bukan? Hah? Oh yang nggak benar. Begitu ya. Tapi memang Galunggung ini gaib-gaib di Galunggung itu udah Muslim atau mereka masih mengikuti agama zaman dulu, wiwitan? Ada semuanya ya. Yang Hindu ada, Buddha ada, Islam ada, wiwitan juga ada. Anda musuhan. Oh, mereka nggak musuhan. Jadi mereka hidup damai. Ada semua ya. Mereka hidup damai. Masya Allah. Oke. Tadi Anda datang ke sini itu diundang atau memang melihat kegiatan kita di sini? Ada yang menyuruh Anda datang ke sini atau gimana? Ada yang menyuruh? Boleh tahu siapa yang nyuruh Anda ke sini? Oh, yang dari atas. Kenapa? Dari tadi udah. Oh, udah pengen masuk. Oke lah, kalau begitu ada lagi yang ingin Anda sampaikan nggak? Ya mama lo ngebohong. Oh gitu. Manusia mah banyak yang ngebohong ya. Tong percaya teuing kana carita-carita. Oh gitu. Tapi termasuk. Si disesatkeun. Oh begitu. Jadi artinya kita memang harus benar-benar menggunakan data lah. Eno si Roma pasti balik dari kana menciptakeun. Orang bisa balik dari ke dunia. Betul. Itulah situs walahir, wal awal, wal akhir. Ada awal pasti ada akhir. Iya. Eta teh aya makna. Ada maknana. Urang kudu ingat awal urang teh mana. Seperti itu. Nah urang teh kudu ka mana. Oke. Kabeh zaman baheula pamere ngaran teh sagala wayang. Pasti aya maksud tujuan kabeh. Iya, ada makna tersembunyi ya. Teh sagala wayang ieu ngaran. Kita harus pintar-pintar lah mencari tafsir dari peninggalan-peninggalan leluhur.
Oke, terima kasih Anda telah mengingatkan kita untuk selalu cek and recheck. Tidak mudah untuk menerima informasi. Iya. Oke lah Ki, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya menghargai udah datang, udah komunikasi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Hah? Ke Panjalu, Cing. Oh, ke Panjalu. Aya naon di Panjalu? Cing, kok itu, Cing. Aya naon? Kayak apanya, Lira? Oh, di Panjalu. Panjalunya itu di mananya tempatnya itu? Situ Lengkong atau Bumi Alit? Jangan apa, Hah? jangan apa, Oh gitu. seperti itu. Insya Allah kita akan mengarah ke sana nantinya. Tinggal nunggu waktu Ki. Sok di atas, Cing. Oke. Siapa tahu bisa ketemu lagi di sana. Oke lah kalau gitu Ki. Ya. Mau keluar sendiri atau saya bantu? Bismillah. Bismillah. Kang Ucep. Kang Acep. Bismillah. Bikinin air. Oke, Junaidi. Oke, sahabat syiar, kayaknya situasi sudah mulai tidak kondusif. Ada dua mediator kita yang kerasukan secara brutal. Kita akan coba lihat. Didampingin, Neng. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan siapa ini? Anda boleh masuk, tapi jangan melukai tubuh yang Anda rasuki. Bisa memperkenalkan diri Anda? Anda ini siapa? Ada maksud apa tiba-tiba datang dan masuk? Anda dari mana ini? Ya, tidur mulu, duduk. Ayo. Kalau mau ngobrol, duduk. Nah, begitu lebih baik. Jadi kita ngobrolnya enak. Udah malam, jangan teriak-teriak. Ada yang ingin Anda sampaikan pasti ini ya. Tiba-tiba Anda masuk. Iya, guling-guling lagi. Anda mau apa ini? Jangan teriak. Masa bisa cuma teriak? Saya kasih peringatan. Jika datang cuma teriak-teriak, apaan? Terus mau ngapain ini? Mau nari? Anda keluar aja. Kalau memang tidak mau, tidak ada yang disampaikan, Anda keluar. Hah? Man, keluarin Man. Hop. Kunci. Oke, sahabat syiar. Memang situasinya agak sedikit brutal.
Kita nggak tahu maksud makhluk itu datang, tiba-tiba masuk, datang, guling-gulingan. Kita juga nggak tahu ini masuk dari mana, makhluknya asalnya dari mana, karena memang tidak bercerita dan tidak mau komunikasi dengan kita. Man, dari itu perut, Man. Oke, kita akan mencoba untuk memediumisasi mediator yang lain. Mudah-mudahan nanti akan ada informasi yang bisa kita terima. Oke, kok nggak di jam? Istighfar. Yang ini gimana tadi, muntah? Istighfar. Yang ini gimana tadi, muntah? Masuk. Keluar masuk. Ente mau dimasukin? Hah? Oke, ente fokus aja merem ya. Kamu Cep. Ente ambil air, udah kasih minum belum ini? Belum. Ente bacain Fatihah sekali, kasih minum, terus dampingin. Sebab ini reaksi dari makhluk di badan ya, bukan dari luar. Oke, sahabat siar. Saya juga nggak tahu ini bertanda apa. Yang jelas memang pasti ada sesuatu yang melatar belakangi hal ini bisa sampai terjadi. Kita akan mencoba memasukkan mediator kita, Dian Cepluk, dan kita pengen tahu ada kejadian apa sesungguhnya. Karena memang apa yang terjadi ini menandakan satu pertanda tertentu. Dan saya pengen tahu ini ada tanda apa. Ya mudah-mudahan bukan sesuatu yang buruk. Dian Cepluk mana? Pakai Dian Cepluk. Buka baju. Oh enggak. Dengan buka baju. Oke. Sadi. Tadi Aman, Di? Oke. Siap-siap, Di. Udah mulai nggak kondusif. dulu. Dian. Cek. Kalau bisa nanti dipisah dulu ini berdua. Jangan sampai bertabrakan energinya. Ini siapa yang suruh diri di sini? Gak apa-apa, dia lagi lurus. Oh, lagi lurus. Yan. Yan siap ya? Oke, sahabat siap. Saya mulai merasakan kedatangan sesosok makhluk. Yang saya belum tahu ini makhluknya apa. Cuman tangan saya terasa dingin bener. Karena waktu juga udah mau menjelang subuh kayaknya sih. Jadi dingin tangan saya. Siap Yan, bismillah. Ini makhluk sangat menarik.
Kita tunggu dulu beberapa saat karena dia butuh mengeksplor diri. Ini karakternya karakter menarik. Itu juga nggak tahu apakah makhluk ini. Cuma asal sih dari Galunggung, dari arah Galunggung dia datang. Cuma saya nggak tahu ini makhluknya, kayaknya karakter juga saya baru lihat. Tapi ini cukup menarik. Tokoh tua ini, kalau dilihat dari energinya itu cukup besar. Kita tunggu dulu beberapa saat biar dia mengeksplor. Center besar siapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepertinya mengenal Anda ini, gerak-geriknya. Bisa memperkenalkan diri Anda? Anda paham bahasa saya? Bisa kita berdialog? Bisa kita berdialog? Jebol awakmu. Jebol? Apa maksud Anda itu? Golek awakmu. Ada bisa bahasa Jawa? Jawa. Oh. Apa maksud perkataan Anda itu? Jebule awakmu. Sing gawe perkara wingi. Dirimu. Aku tangi saka pertapanku. Oh, Bangun dari pertapaannya. Anda bisa bahasa Indonesia? Biar kita enak dialognya, biar saya paham apa yang Anda sebutkan. Ada kejadian apa yang membuat Anda turun gunung? Atau Anda keluar dari tempat pertapaan Anda? Saya sudah tahu perkara itu. Perkara masalah, Masalah? bukan masalah. Oh, masalah dengan siapa? Anda bisa bahasa Indonesia? Joloseno. Masya Allah. Anda Joloseno. Tetenger ono ing awakmu. Pertanda ada di dirimu Sing garai aku teko mrene. yang membuat Boleh. dia datang ke sini. Oh, apa hubungan Anda dengan Jalapati? Adikku wis tembok Pulosoro. Artinya sudah di Nganti Pulasara, teko Skoro dibikin sakit. Kidul. Oh. Siapa itu? Jalapati itu? Adikku kaping 7. Adik maksudnya? Ada 7. 7 ya. Termasuk Jalapati? Mbok kapakno Jalapati. Diapakan Jalapati? Wah, saya nggak tahu. Yang jelas memang saya pernah ketemu terakhir kali itu di pantai Segoro Kidul. Dia mencoba untuk menyerang saya. Dan mengemban misi dari Cikidul untuk membawa saya ke Istana Selatan. Aku teko mrene. Saya datang ke sini Melu salah sawijining ikut salah satunya muridmu. muridnya Kotalatah.
wetan. Apa? Dari timur. Saben wong aku takon. Siapa itu? Tiap orang bertanya. Meneng sira. Suruh diam dia. Saben wong aku takon. Tiap orang dia tanya. Ana ing endi papanmu? Masya "Ada di Allah. mana tempatnya?" Jadi Anda mencari saya Iya. dan sampai Anda ke tempat ini. Canda awakmu saiki. Tanggap dirimu sekarang. Ana apa Jalapatih? Nanti kuncur ana ing Goro Kidul. Ada apa Jalapatih sampai di Kuruk. Segoro Kidul di pantai selatan? Kalau menurut saya dia tidak berhasil dalam mengemban misi Segoro Kidul sehingga dia mendapatkan hukuman. Seperti itu. Ana wigatine apa karo awakmu? Ada Loh, keperluan apa dengan dirimu? saya juga nggak tahu. Saya hanya melakukan kegiatan saya liputan di Segoro Kidul. Tiba-tiba Jalapati datang dan menyerang saya. Agemanmu beda karo agemanku. Pegangannya beda Agemane Jalapatih. dengan pegangannya Jalapatih. Anda mungkin bisa konfirmasi kepada Ratu Kidul. Bukan bertanya kepada saya. Aku ora bisa. Kenapa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Aku wis leren. Dia sudah berhenti Nepi Oh, sawijining gunung. di salah satunya gunung. di gunung mana Anda menyepi? Merapi? Tutu. Bukan. Di gunung mana tempat Anda bertapa? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Alas tengah. Hutan tengah. Gunung di tengah. Hutan Gunung di Selamat. tengah. Alas. Oh, di Gunung Selamat. Oke. Lantas kedatangan Anda ke tempat ini dalam mencari saya itu apa? Saya tidak bisa memberikan informasi tentang Jalapati. Karena awakmu aku ngerti. Gawe. Dirimu dia mengerti, Wis gawe mulosoro Jalapatih. sudah membuat sengsara Jalapati. Lalu? Nanti dheweke Hmm. dikuncur ana ing Goro Kidul. Sehingga dia di penjara di Segoro Kidul. Saiki iso balik ke Jalapatih marang aku ora. Sekarang bisa mengembalikan Jalapati pada dirinya ndak? Nggak bisa lah, saya nggak memiliki kemampuan untuk mengambil Sira Jalapati. tanggung jawab. Loh, bukan. Kenapa mesti saya yang tanggung jawab? Sira lunga. Tenang. Tenang. Tenangkan diri Anda. Ojo gawe perkara. Tenang, ini urusan saya. Iya. Iya. Nggak apa-apa, biar saya yang bertanggung jawab. Tenang. Anda tenang. Saya hargai Anda melindungi, mencoba membantu saya. Iya, tapi ini urusan saya. Tenang, Joloseno. Tenang. Kamu Cep. Jadi Anda maksudnya dendam karena Jalapati saat ini
telah ditawan pihak selatan. Dan Anda menganggap kejadian itu karena perbuatan saya. Keluarin. Yang penjara itu Segoro Kidul. Kok saya yang diserang, saya yang disalahin? Ora bisa. Kok nggak bisa? Aku ora percaya. Loh, bisa tanya ke Segoro Kidul. Videonya juga ada kalau mau nonton. Channel saya, Siar Dalam Gelap. Lantas yang Anda inginkan apa? Jalapati ra iso bali, awakmu sira. Weh, nggak bisa seperti itu. Nggak ada hubungannya Jalapati dengan saya. Tapi kalau Anda menantang saya, pantang untuk Ayo saiki. Balik ke Jalapati. Joloseno. Joloseno. Anda ini Awakmu ngerti aku. saya tidak mungkin bertanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya berhadapan dengan siapa ini? Bisa memperkenalkan diri Anda? Kijang. Sira adile Jaya Wisesa. Nggih. Adiknya Jaya Wisesa ini. Kenapa Anda kenal dengan Jaya Wisesa? Kok Anda bisa menyebut Jaya Wisesa? Dheweke sak perguruan ing Baluran karo aku. Waduh. Ada seperguruan. Siluman monyet, Ki. Urusan Jalapati. Urusan saya waktu itu. Siro dendam. Dendam Joloseno. karena Jalapati Aku njaluk bali. Aku njaluk bali. Jalapati 99 hari. Anda nggak tahu persoalan yang sebenarnya. Akan oleh Segoro Kidul untuk menangkap saya dan membawa saya ke keraton, ke Istana Selatan. Saya nggak mau jelas. Lantas dia menyerang saya. apa iku bener ceritane? Lah ya betul, masa saya bohong? Muslim nggak boleh bohong. Kami ini Muslim. Dan tugas yang diberikan kepada Jalapati ternyata gagal. Mungkin, murid dhewe. ya saya paham. Piye rasane keluargane yen kelangan salah sawijining tunggale. Tapi nggak mati kan Jalapati? Hanya di penjara. Sira weruh Ya informasinya sih seperti itu sih. Yang ngeceritain. Dia hanya di penjara. Karena Jalapati sira iso gawa aku ning Segoro Kidul. Waduh. Nyerah saya itu. Ini aja Darmo, Mas Darmo, Darmo. aku melu kowe. Apa aku gawanen ning Segoro Kidul? selesai ini akan saya antarkan. Tuh. Wes, beres. Biar Anda tahu semua cerita sebenarnya. Nanti Dewi Angin-Angin yang akan menjelaskan. Tunggalmu. Iya. Loh, kok Anda tahu juga? Jaya Wisesa kalian aku Nutoroso rakyatnya bakal bubar.
Oke, oke. Ya. Jadi sudah cukup ya informasinya. Sepurane anak aku baru. Ya jelas. Kalau aku nang Segoro Kidul. Si Royso kan. Iya. Taruh di mana dulu itu, Ki? Ya, Jang. Gimana nya? Lagian main tarik-tarik aja. Tangkal. Cakadapnya. Oke. Kang Ucep, Cing dia. Kang Acep. Pulang kemana-mana. Wah, kok di situ, Ki? Di tengah dagok. Detik, Jang. Detik. Masya Allah. Saya dari ini dulu. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana shurana kullaha wa la taqul. Ini obatnya. Allahumma sholli ala. Ayam. Bismillah. Subuh, Ndra. Aki datang kok koroyo. Bismillah. Kok koroyo. Bismillah. Oh. Boleh yang tunggu ente olahraga. Yan, ente tidur di situ gimana? Itu udah disediain terpal, ente tidur di situ. Si bodas menit sabar. Kasih ini kan. Si bodas kunaon, Ki? Oh tadi ya cicing. Enggak, dia mungkin tadi itu merasa marah, emosi karena memang Joloseno mau nyerang saya tadi, roman-romannya seperti itu. Ayo. Kanyahoan. Kanyahoan. Ini di ini Jangan. Pasang Ki biar ganteng. Udah gitu. enggak? Ah, Ambil tegetek. enggak, pelan saya kok yang masangin. Hiji, dua, tilu. Satu komando, Ki. Satu komando. Ngejang. Udah. Kita di serius wae nya. Iya, Ki. Kunaon nih, Ki? Can beres. Can beres ini, si gendut ini yang ini nih. Dah. Gede aya suara anjang. Tahu tuh. Aduh, itu tadi si bodas ya, Ki ya. Dia mencoba untuk lindungin saya mungkin. Tapi kuat juga itu bodas, sudah dihantam-hantam masih tetap. Kenaon, Ki? Heh, nu sasada naon nya? Sasada naon? Teuing, tang tung. Oh, HP itu HP alarm. Oh, Alarm sudah teh buat iya, Jang. sholat tahajud itu, Ki. Oh, Si Rijik. Geus. Oh, goroyok. Titah. Icing ulah pipiluan. Terus Sabaran. Palawur kos kamari cenah. kamarnya aya naon? Kamari di Jogja Yang di Jogja. kan bodas ku aki titah cicing. Hmm. Pipiluan. Heeh. Ayeuna teh sabaran. Isi ngabohong. Tenang we das. Iya. Kita satu komando tenurut. Iya. Tapi memang karakter jin yang penuh dendam itu seperti itu, Ki. Makanya kita nggak boleh langsung emosi. Ujang naha ka dieu. Ya, Ki, ini kan lokasinya ini kita di Tasik ini, Gunung Galunggung. Ini ada satu informasi yang menarik tentang kerajaan Galunggung, Ki. Ini menarik. Aki kan berasal dari Galunggung, seenggaknya Aki tahu sejarah Galunggung. Kamari di bagian ulah ka dieu. Cenah nek ka Curug 7. Iya, nanti setelah dari sini kita ke Curug 7. Kamari Ujang ngomongna ka Curug 7 heula kakara ka dieu. Ayo, Masa sih? Ndra, Lupa saya, Ki. tanya Ndra. Tadinya gimana, Dak? Mau mandi di Curug 7. Oh, Ujang dek ka Curug 7 heula kakara ka dieu. Naha ka dieu heula. nggak tahu, Ki. Getarannya tuh pengen ke sini, Ki. Betaran, Ndra, betaran. Ujang mah pasti aya nu ungkap ya. Iya, betul. Ini kan tadi kita udah survei ke apa namanya situs makam wal akhir. Wal awal wal akhir.
awal dan akhir. Ini tukang. Ya. Habis itu ke situs prasasti Hanjuang ini Ki. Yang katanya sebuah prasasti sebagai pertanda terbentuknya atau berdirinya kerajaan Galunggung. Yang percaya itu situs. Walahir. Oh. Wallahu alam juga Ki. Kunaon gitu. Tuh weh. Loh, Asli nama aya di luhur Jang. aslina. Aslina saha eta? Eta batu. Eta mah batu di Gunung Padang. Iya, emang dari Gunung Padang. Heeh, dipanggul. Wah, siapa mau itu 2 ton berarti Ki, masa dipanggul? Gampang Jang. Kamari ge sabaraha urang bopong ieu sanggup? Dia ada 8 orang. Tah, eta Masya Allah. Jadi, tapi kerajaan Galunggung sejarahnya nih Ki. Ini memang saya sendiri pengen tahu nih tentang sejarah Galunggung ini. Sebab ada informasi yang saya terima juga dari Kabuyutan. Iya, katanya sebelum kerajaan Galunggung dulu namanya Kabuyutan. Mandala Galunggung. Mandala. Mandala Galunggung Kabuyutan. Geus. Mandala itu artinya Kabuyutan maksudnya. Ya heeh. Ieu pan kerajaan tempat nyieun kitab, Wah, kitab apaan? nyieun ayat-ayat suci. Oh, berarti benar. Agama. Kalau Galunggung itu gunung yang disucikan zaman dulunya. Heeh. Saya mengenal ada istilah kebataraan Galunggung. Ini kan luar biasa Ki. Kebataraan Ki. Artinya tempat. Makanya dulu saya waktu ke Galunggung itu pernah ketemu dengan Resi Guru, kok nggak salah Indra. Geus digeroan Jang, kedeung Jang. Oh iya, jam berapa ini? Ajan awal ya. Jan awal. Besok kita lanjut lagi deh kalau gitu. Sukan di. Oh, Ayo. enggak deh. Geus. Enggak dulu. Resi Guru Bisa we nya. Tanggeusan. Resi Guru. Ajan Jang. Enggak, itu ajan Nah, awal. isokan, isokan. Ajan awal. Saya kira ajan yang kedua. Teu berhasil. Ajan ke pertama. Jadi dulu saya pernah itu dibawa sama seorang Resi Guru untuk menjumpai Braja Dharma. Nah, saya menarik itu Resi Guru. Berarti memang benar kalau Gunung Galunggung itu memang satu gunung yang disucikan dari zaman baheula. Betul itu Ki. Heeh. Dan tempat kabuyutan. Leres. Kalau kabuyutan bahasa sekarang itu apa sih? Buyut, kakek gitu maksudnya. Tah, eta. Kekakean berarti. We sadek ujang. Saya nanya, saya kan nggak tahu kabuyutan itu artinya apa buyut. Kumaha ngeles tanya. Ambil teu cerita ya. Ra. Geuning ya, Jang. Oke. Ra. Kumaha Ra? Ambil teu cerita Ra. Saya nggak dengar Ki. Wah. Nggak dengar. Udah ngaku aja sih. Tuh kan ngaku. Sarua manin Ra. Apa itu kabuyutan itu apa itu? Kerajaan Nupang Kolot Najang. Berarti sama Galuh duluan mana itu? Kabuyutan Galunggung itu? Galunggung jeung Galuh teu beda jauh, Jang. Oh, selisihnya. Tapi betul kalau misalnya adanya penobatan Raja-Raja Galuh itu minta restu dari Kabuyutan Galunggung dulunya. Para resi. Karajana Semplak Wajak. Semplak Wajak. Eta teh raja anakna Retikandayun. 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 Itu mah Raja Galuh Ki. Saya tahu itu. Anaknya Retikandayun. Heeh. Semplak Wajak itu. Itu kan abad keberapa itu? Abad kelima, Jang. Wah, yang benar. Masya Allah. Lama benar. Tahun hiji Jang. 10-13 saka. Apa lu ini kan? Macanya.
ngebet Jang. Ngebet. Heeh. Paham ngebet juga dia. Masya Allah. Abad kelima. Nges. Saya belum lahir itu, Ki. Yang geus. Kabuyutan Galunggung. Memang kenapa sih gunung itu selalu dianggap suci oleh masyarakat Sunda zaman dulu, Ki? Aki tahu nggak? Aki juga kan tinggalnya di gunung. Kan korban itu geus carita. Apa itu? Bangsa Aki lobana di luhur gunung. Oh ya, di dalam gunung. Di Negeri gunung. Parahyangan. Nah, Tatar Sunda disebut negeri Parahyangan Karena tempat tinggalnya Parahyang. Parahyang dewa. Apa ini ada unsur keyakinan bangsa India zaman dulu yang mengagungkan Gunung Mahameru, yang tempatnya para dewa mereka semua? Tah, eta. Apa deh? Pasti. Makanya Astadewa kan tinggalnya di Gunung Semeru. Abah di. Heeh. Terus Jang, Abah di Semeru. Enggak. Ungkap WKB, ungkap Jang, ungkap. Enggak, saya cuma mencocok-cocokkan aja. Kayak ujung-ujungnya kuncung putih. Belum ke sono, Ki, belum. Kita masa semplak wajah dulu ini. Jadi memang dulu itu sebelum belum terbentuk kerajaan Galunggung, itu kan kalau dari situs itu tadi diceritakan berdirinya kerajaan Galunggung itu tahun 1111. 1111. 4 kali. Dan sebelum terbentuk sebuah kerajaan Galunggung, dulunya itu kebataraan atau kabuyutan Terus yang dipimpin oleh diantaranya Semplak Wajah. Itu mahaguru luar biasa itu. Bahkan ada yang menamakan sebagai Arif jeung bijaksana eta. nah itu disebutnya sebagai Sang Hyang Guru atau Batara Guru, digantikan oleh Kuncung Putih. Bukan ya? Lain Jang. Hah? Lain. Sebab sejarah mencatat seperti itu. Kuncung putih Jang, kuncung Nah, putih. dulu waktu saya di Galunggung juga sempat ada yang mengajak ketemu Resi Guru itu melalui Kuncung Putih. Cuman dia menghindar pada waktu itu. Alasannya takut ketemu saya. Sehingga Resi Guru yang langsung ngantar saya ke Braja Dharma. Kata Resi Guru itu Kuncung Putih yang dekat dengan Braja Dharma. Jang. Kuncung putih nupang deketna jeung Braja Dharma. Aki kenal sama Kuncung Putih? Asa salewat-salewat we Jang. Asa kapan amun amprok hai kuncung tah gitu Mas. Enggak, itu kan Kuncung Putih itu nama manusia apa nama jin sih itu? Atau gelar aja sebenarnya sih? Gelar we Jang, Gelar. wujudna. Apa dia emang ada jambul putih gitu seperti Semar? Nah, kan Semar aya jambulna putih kuncung. Jang. Sareuri mane Sebab memang Kuncung Putih ini kan dia gelar yang hidup di abad-abad ke-5, ke-6 gitu. Terus dilanjutkan salah satu anaknya itu di abad ke-12, Kuncung Putih juga namanya. Eta we Jang, berarti Kandayun pan boga anak ta Jang, 2 Jang. Ya, Boga anak ta. Batara Sena jeung Purba Sora tah eta Jang. nah, terus Para sea we Jang eta. Ngarebutkeun kekuasaan Jang. Galuh, kawali dong. Akhirna Hmm. amun ieu mah dek hancurna Jang. Turun we tah tatana ka eta Siapa itu? si aduh saha namanya. Si minyak. Minyak. Hah? Mandi minyak. Sa? Eta
Si minyak. Kok si minyak? Si minyak Minyak, wae nu minyak jinggo. minyak jinggo udang gerem. Mandi minyak. Kalau nggak salah ada itu dulu nama Raja Galuh ya, mandi minyak ya. Kalau nggak salah pernah ada itu. Jang, eta Jang. Nggak, terus hubungannya dengan kuncung putih apa? Saya penasaran dengan kuncung putih. Ya, naon Jang, kuncung putih mah kuncung putih. Eta non teh dulurna Braja Dharma. Dulurna ya. Ponakan kayaknya situ. Ponakan? Iya. Lah Jang. Aduh. Nggak Ki, jujur aja Ki. Itu wajar kalau satu makhluk memiliki banyak gelar. Itu wajar. Kayak misalnya Aki punya gelar kuncung hidung gitu, itu wajar. Jang, Aki kuncung hideung Jang. Kan misalnya nih Ki. Eta. Misalnya. Atau Aki kuncung hideung. Jaya Dharma punya gelar Ki Jarot. Eta Aki Jang. Atau di kota lain Aki Dalem. Jang, eta Aki Jang. Gitu. Dan ada lagi satu lagi nih, Jaya Dharma ini memiliki gelar kuncung putih. Cek saha Jang. Iya. Lain Jang. Yang cerita saya orang Galunggung loh. Aduh. Iya. Saha Jang? Dia termasuk murid Braja Dharma yang bandel di abad ke-13. Cintrek kayak iya. Janggut. Pasti si Janggut. Dan dia pernah ngikut kepada kerajaan Galunggung. Salah satu raja Galunggung. Siapa sih, Wijaya Kusuma atau siapa gitu. Sebelum bergabung dengan Seliwaan, dengan Linggawangi. Katanya kuncung putih itu dia mengayomi salah satu pejabat tinggi raja gitu, atau sekelas patih di kerajaan Galunggung. Kemudian diperintahkan untuk mendampingi kerajaan Galuh, Linggawangi, yang pada akhirnya terakhir itu kerajaan Pajajaran Siliwangi. Sosoknya namanya kuncung putih. Gelarnya dia itu. Kalau bapaknya dia terkenal kuncung putih itu dengan jambulnya, kalau kuncung putih yang kedua terkenal ikat kepalanya gitu. Yang bikin kuncung, modelnya kuncung nih, kayak ikat kepala gini tapi putih. Jang, iya mah Iya, itu hitam. Itu informasi yang saya tahu, yang saya dapat. Cuman saya yakin sih bohong semua itu. Jang, bohong eta mah Jang. Bohong. Bohong, Ra. Ulah percaya, Ra. Aki mah, Aki Jarot, Ra. Lain kuncung putih lain. Bukan. Lain. Yang jahat ya kuncung putih. Hah? Kuncung putih jahat ya. Bager. Kaseri mana sih? Bager, Ra. Nyapan bodas. Bodas pan ngacirikeun pangbageurna. Ya, kuncung putih. Nyatukeun bangsa-bangsa nu parasea, Ra. Anu nasehatkeun Prabu Siliwangi eta, Ra, si kuncung putih teh. Nu amun pamana rasa geus lieur nya sirana ngomong tah ka kuncung putih. Si kieu. Nah, kitu we nya Jang. Tenang. Cek si eta, si kuncung putih nu ngomong. Iya, betul. Bijaksana, arif. Si kuncung putih itu. Si pamana rasa. Pamana rasa. Gitu. Jaya Wisesa, Jaya Dewata. Terus dari informasi terakhir juga saya terima, pada akhirnya kuncung putih ini tadinya beragama wiwitan, masuk Islam oleh Kian Santang. Terakhir itu. Karena dia merasa dia harus melindungi Prabu Siliwangi dari kejaran Kian Santang. Betul nggak itu? Meren Jang, sugan. Saya dulu itu Jaya Dharma dikenal dengan kuncung putih sebenarnya dia. Sabar. Dadanya di perut. Berarti dia pendek ya?
Segini kali. Dada. Seneng manih mah. Enggak, itu betul nggak sih cerita saya, Ki? Atau janganlah dibilang betul 100%, betul 99% gitu. Kemarin geus janji kasih lepi deh. Kenapa? Kamu tuh janji kasih lepi. Apa janji apaan Mbak Lepi? Oh, ya bohong. Pi. Bohong, Oh, enggak, iya memang muslim tuh nggak boleh bohong. Pi, cai pi. Enggak. Aus ujang pi. Enggak. Pi. Tenang, Pi. Ini apa namanya? Sasadanya. Tidur ya, Levi. Jadi begitu, Pi. Siap. Ki? Pi. Dan Kumaha ya, memang Pi? apa namanya? Kedenjang pi. Udah nggak ada dari tidur. Perjanjian kemarin hapusnya pi. Kok perjanjian kemarin? Jadi memang apa? Kalau di tanah Tasik ini sosok Kunjung Putih itu yang banyak dikenal oleh masyarakat. Tapi sebenarnya saya yakin nggak yakin gitu kalau Kunjung Putih itu Jaya Dharma. Oh, lain. Nggak yakin. Lain. Oh, Saya setahu saya dia tuh orangnya berwibawa, nggak pernah nggak bodor, tegas. Koski jang teu. Kunjung Putih mah kieu jang. Nah, gagah. Tah kitu. Namanya dia Jang. Resi Guru. Dia mah bongkok jang. Nah, itu. Kolot. Tapi kalau lagi taruh mau gagah ya. Tadeng. Kunjung Putih kalau kita tahu nggak gitu. Berubah. Ngomong deui. Tajong. Gitu, Ki ya. Lain jang. Aki-maki geus Ki Jarot geus. Ki Jarot ya. Oke lah. Ki, ini ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran saya ini, Ki. Sekaligus sangat mengkhawatirkan gitu, Ki. Waktu di Candi Banyunibo itu Eyang Lauk kenapa nitipin Aki ke saya? Saya titip Ki Jarot kepada Anda. Saya bilang nitip kok kakek-kakek. Kalau nitipin Mojang Bandung mah urusan Kang Ucep itu mah. Geus kolot. Hah? Geus kolot karunya. Itu ada maksud apa yang Lauk tuh ngomong seperti itu, Ki? Kenapa saya mesti jagain Aki? Loba musuhna jang. Aki, Oh, yang bener. gara-gara kamari. Ini Amun daek mah jang, amprokeun we. siapa itu? Aki tiluan tah. Sahawai Sesa. Yang lawu sama Aki. jeung Aki. Buat apaan itu di saat diketemuin semua? Ya mun hayang nyaho wujud-wujudna. Ngobrol bertiga begitu. Itu mah mesti dilawu, Ki. Kalau hayu ngiring piknik di Indra. Piknik. Oh, Enak aja piknik. Itu yang jadi beban pikiran saya, Ki. Apalagi nggak jadi cerita deh saya. Tapi ya kita serahkan semua perjalanan hidup kita kepada Allah. Yang penting cerita jang, ambil nyaho kita menjalankan kewajiban dengan kita cerita Ndra. Cerita. Cerita. Enggak, ini masalah keburukan nggak bisa cerita. Kalau kebaikan nggak apa-apa kita cerita. Cuman yang jelas tugas kita memang semakin berat ini, Ki. Karena kita berhadapan langsung dengan makhluk yang nggak bisa kita anggap remeh. Pokok namanya jang. Ngahade we. Ujang geus ditandaan. Musuhna Ujang nu nyata aya, nu henteu nyata ge aya. Ini manusia juga seperti itu, Ki. Budak-budak Ujang nu deket ngahade jang. Ngahade ka tombak setan jang. Insya Allah lah dapat perlindungan, Ki. Tapi yang jelas sih memang satu sunatullah dalam syiar itu pasti ada batu yang menghalangi, kerikil yang di tengah jalan, itu pastilah dalam perjuangan tuh seperti itu. Pokok namanya jangnya. Amun Ujang diserang, dihareup, ditukang,
di Kanan. kenca Mm-mm. nya ujang sabar we jang Gitu ya. ulah Dilawan. dilawan jang sarwana eta pancingan ku ujang Hmm. titah ujang jeung babaturan bubar geus henteu ngungkap-ngungkap deui si kidul Oh gitu ya. tujuanana. Tapi memang kita ada pengaruhnya ke sana Ki. Nggak diduga. Karena teh naon jang amun ujang ngungkap si kidul kamari weh geus Jogjanya Hmm. sabaraha urang nu tobat. Ya alhamdulillah laporannya sih banyak juga yang mereka Sadar, Pan? hijrah, iya. Nah, Nggak tawasulan lagi ke Cikidul. tah eta Gusti Allah mah hiji, Tuhan mah da eueuh deui. Nah nyembah Cikidul. Hmm. Untung we eueuh nyembah ka Aki. Oh. Heeh. Untung we eueuh jang. Amun aya mah bah. Ya, Mal apa? menang nanaon. Iya betul Ki. Emang Aki yang ngasih rezeki. Henteu. Emang Aki yang ngasih sembuh. Emang Aki yang ngasih selamat. Henteu jang. Iya. Aki mah tetap aki-aki. Tah tiba ngabantuan ujang we nyokot eta. Geus. Ya seperti itulah, itu kan istilahnya kewajiban sebagai makhluk lah, saling membantu, manusia membantu. Iya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan juga takwa, kan seperti itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan juga dosa. Pokok Dan namanya keburuk. jang boga gelar naon ge nya mau haji mau hajah mau anjengan mau wali amun geus minta ka Cikidul blank Itu yang mereka nggak suka dengan dakwah kita tah seperti ini. eta antekna Cikidul embung diungkap geus tah sesat mah sesat. Iya. Mana Cikidul muslim pakai jilbab pret jauh naonan jauh jang Tahu itu jauh. jauh lain muslim. Tapi yang jelas sih memang kembali ke topik lagi, kerajaan Galunggung itu memang benar-benar ada ya, pernah berdiri di kaki Gunung Galunggung ini Ki ya. Dan Gunung Galunggung memang merupakan satu gunung yang disucikan pada zaman dulu sebagai tempat kabuyutan. Kegiatan-kegiatan agama dilakukan di gunung ini. Bahkan menjadi sandar nih, kalau dulu Pajajaran itu punya Halimun, mungkin Galuh punya Galunggung. Tah eta jang Linggawangi dia mah bareto Linggawangi areana jang. Iya betul, Linggawangi ini. Nah. Desa Linggawangi. Oh, Kenapa? Emang ada hubungan apa sama Linggawangi? kan Galuh ka dieu Oh iya ka betul. Panjalu. Ya heueuh. Kawali berpindah-pindah. Mangkana kamari ujang pan ngomong hayang ka Curug Tujuh heula kakara ka dieu. Nah ka dieu heula. Karena saya anggap ini yang lebih tua dibanding Galuh. Bohong we. Ngawa yang hayang ungkap si Kuncung Putih. Ya itu termasuk juga Kunjung Putih. Alasan we eta ujang mah nyandra. Ra. Oh, tuh, Hendra ya. Hebat Ra aku. Ya Hendra mah nurut apa kata saya itu Ki. Rejaan. Kasih ujang. Apa itu? Eta biasa manggil non bahnya. Bah, pan kamari bah ngomong Kak Curug Tujuh. Nah ka dieu gitu. Enggak lah, Hendra nggak begitu. Dia tahu keputusan saya itu keputusan yang terbaik. Satu komando nyandra. Nah itu. Satu komando. Oke, jadi abis dari sini Aki bawa Joloseno langsung ke selatan. Karunya. Ampurannya. Ampura ulah pundung. Jang. Poho. Ya udah deh, berangkat deh Ki. Ini juga udah mau subuh Ki. Ampura. Geus kolot Jang. Iyalah pasti. Pokok namanya Jangnya Kuncung Putih lain Aki lain. Tetapi Tetapi eta Kunjung Putih Resina Prabu Siliwangi geus nu ngajagaan. oke, itu Kunjung Jeung si Putih. Bodas. Geus Jang. Udah. Geuning seuri. Jang jeung si Bodas.
Lain. Aki. Ngejang. Udah Ki. Balik ya. Balik Ki. Hatur nuhun. Aki kuncung. Aki kok. Mana ke mana wae mana Pi? Baru Ki. Hapus Pi perjanjian Pi. Oh, siap. Ya. Perjanjian. Nggak bohong. Dosanya. Dosa. Tuh pan, Jang. Geus ya. Jang baliknya. Oke Ki, hati-hati di jalan. Kedeung heula. Ulah dicekelan. Bawa balik si ieu heula. Oh, Kue melu. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oke sahabat syiar, itulah dialog saya dengan Ki Jarot. Memang di awal-awal kita lokasi ini memang nggak menunjukkan satu gejala yang membahayakan atau gejala-gejala yang brutal ya. Tetapi makin lama makin malam ketika utusan dari Galunggung itu datang, ini mulai ramai dan terjadi beberapa interaksi-interaksi yang luar biasa, sehingga hadirlah sosok Jolo Seno Kanjalapati itu ditawan. Dicarilah saya sampai akhir ketemu di sini. Cuman pada akhirnya Ki Jarot akan mengantar ke pihak selatan untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Ya. Dan juga tentang lokasi ini, tentang Geger Hanjuang, walaupun memang ada makhluk yang mengatakan itu semua hanya kebohongan, tapi tetaplah kita sebagai manusia melihat standar kebenaran kita itu dari hasil para ahli yang berbicara, yang memberikan sebuah penilaian terhadap benda-benda yang mengandung sejarah. Kita memang tidak memiliki kemampuan untuk meneliti keaslian batu itu, tetapi kita percayakan kepada ahlinya, karena beliaulah yang bisa menentukan asli atau tidak, bukan kita, bukan saya, begitu. Yang jelas jadikanlah ini semua sebagai sebuah wawasan pengetahuan. Ketika kita berinteraksi dengan makhluk gaib, itulah yang terjadi. Ya, nggak sedikit dari mereka itu yang mencoba menggelincirkan dan lain sebagainya, sehingga ini semua mudah-mudahan bisa menjadi sebuah masukan positif kepada kita semua dalam mengambil sebuah pelajaran dari interaksi-interaksi kita dengan makhluk gaib. Baiklah sahabat syiar, ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Assalamualaikum. Oke sahabat syiar, ini kayaknya si Bodas masuk. Das, lama nggak ketemu? Iya, lama nggak ketemu ini. Ada hal penting yang ingin Anda sampaikan? Maafkan jika saya salah. Loh, kenapa Anda berkata demikian? Terbawa emosi. Ya, nggak apa-apa. Untuk sebangsa Anda sudah dianggap wajar, tetapi tetap ibaratnya kita satu komando. Iya, satu komando. Apa yang Anda lakukan tadi itu cukup memberikan sebuah gertakan lah. Cuman tetap aja saya mengkhawatirkan karena ada beberapa penyerangan terhadap diri Anda di beberapa titik. Apakah Anda terluka? Hanya sedikit. Hanya sedikit. Tidak berarti lah buat Anda ya. Tapi memang luar biasa itu Jolo Seno itu. Apalagi dia menyebut sebagai adik seperguruan Joyo Wiseso. Dari segi umur tentu lebih tua dia dibanding Anda itu. Iya. Karena saya tidak ingin terjadi sesuatu lagi terhadap Anda. Ya, saya hargai apa yang Anda lakukan. Yang jelas Anda tidak melakukan sebuah kesalahan. Dan saya bersyukur pada Allah masih memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Ya, sehingga fitnah yang terjadi itu tidak bisa kita redam, tidak terjadi pertumpahan darah atau tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Sekali lagi, maafkan saya. Enggak ada yang perlu dimaafkan karena Anda tidak berbuat salah. Iya. Menjadi pelajaran kembali untuk saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya izin pamit. Oke, Das, hati-hati di jalan. Jangan lupa baca doa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat siar, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di lokasi Geger Hanjuang. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari penelusuran kita di tempat ini. Dan tidak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih. Ingat, beri warna yang indah dalam kehidupan ini dan sinari gelapnya malam dengan syiar yang penuh kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.